Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairina Hidayati. NIM saya 2403050085. Prodi saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengerjakan tugas literasi digital dan kemanusiaan tentang revolusi 4.0. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fakta tentang revolusi 4.0. Salah satunya yaitu, mengapa sih disebut revolusi industri keempat? Karena melengkapi 3 revolusi sebelumnya yang telah mengubah dunia secara fundamental, atau istilah ini menunjukkan bahwa ini adalah gelombang keempat transformasi besar di dunia industri yang dimulai dari inovasi teknologi pada abad ke-18. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi melalui mesin uap pada akhir abad ke-18. Revolusi industri 2.0 diwarnai dengan produksi massal dan perakitan yang memanfaatkan listrik. Revolusi industri 3.0 berfokus pada otomatisasi dan penggunaan komputer serta elektronik dalam manufaktur. Revolusi industri 4.0 melanjutkan transformasi ini dengan integritas lebih dalam antara dunia fisik dan digital serta kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah kemunculannya dari fase atau tahapan perkembangan revolusi industri. Sejarah awalnya adalah revolusi industri menjadi peristiwa transformasional yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, dari produksi hingga transportasi, menjadi sesuatu manusia mulai meninggalkan proses yang lambat, mahal, dan bergantung pada tenaga manusia, hewan menuju sistem yang lebih efisien dan terotomatisasi. Fase revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai oleh munculnya mesin uap yang pertama kali dihadirkan seperti mesin penenun benang mekanik tahun 1784 dan kereta uap sekitar tahun 1804. Temuan ini membuat tenaga manusia dan hewan mulai tergantikan. Revolusi industri 2.0 berlatar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Fase ini ditandai oleh kemunculan listrik dan sistem produksi massal, penemuan jalur perakitan bergerak atau yang bisa kita sebut sebagai conveyor belt pada tahun 1913 mengubah proses produksi, sebagai contoh produksi mobil dengan mesin. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0 terjadi ketika teknologi komputer mulai digunakan untuk otomatisasi produksi semua sepenuhnya. Ditandai manusia mulai digantikan dengan sistem yang dikontrol oleh komputer. Lalu ada revolusi 4.0, merupakan era di mana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi tulang punggung produksi industri. Selanjutnya ada ciri-ciri dari masing-masing tahapan revolusi. 1. Ada revolusi industri 1.0, yaitu munculnya mesin uap sebagai penggerak utama produksi. Lalu ada peralihan dari tenaga manusia atau hewan ke mesin mekanis. Lalu produksi barang meningkat pesat, lebih cepat dibanding metode manual. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0, ciri-cirinya yaitu yang 1, penemuan listrik sebagai sumber energi baru. Yang kedua, penerapan produksi massal. Yang ketiga, munculnya jalur perakitan, contoh produksi mobil Ford. Selanjutnya ada revolusi 3.0 yang mempunyai ciri-ciri yaitu yang ke-1, muncul komputer dan elektronik yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, otomatisasi mesin mulai dikendalikan komputer, bukan lagi sepenuhnya oleh manusia. Yang ketiga, teknologi digital berkembang dan komunikasi lebih cepat.
Selanjutnya ada industri 4.0 yang mempunyai ciri-ciri. Yang ke-1, integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa kita sebut dengan TIK. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Mesin, sistem, dan manusia saling terhubung. Yang ketiga, ada Big Data atau AI jadi tulang punggung di produksi. Sekian beberapa fakta yang saya paparkan tentang revolusi 4.0. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.